Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksani, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Kampus Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini saya akan uji kinerja mempraktekkan mengajar kelas 4 dengan pendekatan PBL atau Problem Based Learning dengan tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, seperti apa video ukin saya kali ini? Yuk ikuti saya yuk. Assalamualaikum. Silakan dulu anak-anak, sebelum kita mulai untuk pelajaran pada pagi hari ini, yuk ketuanya menyiapkan untuk berdoa dulu. Silakan Mas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba saya absen dulu untuk anak kelas 4 ya, siapa aja yang tidak hadir pada pelajaran agama pada pagi hari ini ya. Tanggung jawab aja hadir atau tidak gitu ya. Oke, Aditya Rifki, Adrian Radita, Asmia Reza, Zakira Aksa, Eka Rido, Fahrul, Ganis Anggun, Nandung Ridu, Naina Elisa. Baik anak-anak, dari 16 anak hadir semua ya? Iya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Coba duduk yang rapi dulu, saya cek pakaiannya rapi atau belum ya. Duduk yang baik, saya cek dulu. Kenapa ini nggak pakai dasi? Lupa. Jadi harus pakai dasi ya. Sepatunya rapi ya. Jangan pakai kaos kaki. Oke, sudah pakai kaos kaki ya. Oke, terima kasih atas kerapiannya. Anak-anak, ya sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan mengaitkan pelajaran yang minggu kemarin tentang apa saja. Siapa yang tahu yuk jadi. Oke? Oke. Nah sekarang coba. Saling menghargai dalam keberagaman. Oke, terima kasih. Apa hikmah yang kita ambil dari pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin apa? Nah, tentu hari ini akan kita ambil hikmahnya, pelajaran apa aja atau hikmah apa aja yang bisa kita ambil dari kita saling menghargai kepada keragaman yang ada di Indonesia. Coba, ada yang tahu nggak ada berapa agama di Indonesia saat ini yang diakui? Ada? Nah, satu agama apa? Dua? Kristen. Tiga? Katolik. Empat? Hindu. Lima? Enam? Konghucu. Baik, di antara 6 agama tersebut anak-anak, tentu kita harus bisa saling menghargai. Nah, dalam keyakinan kita itu harus harus kekeh, artinya harus yakin kepada agama kita, tidak boleh mencampurkan aduk agama ya. Karena pada zaman Rasulullah saat itu, Rasulullah pernah diajak untuk menyembah agama selain Islam, yaitu menyembah agamanya kafir Quraisy, yaitu menyembah berhala Lata dan Uzza. Akan tetapi turunlah surat Al-Kafirun yang nanti kita baca bersama. Baik, anak-anak kita baca bersama yuk dengan bacaan basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik anak-anak, itu tadi adalah surat Al-Kafirun, di mana surat ini menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bahwa agama Islam itu tidak mencampur adukan
agama yang lain. Maka di ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Jadi kalau dengan orang-orang yang berbeda agama seperti itu anak-anak. Paham anak-anak? Saling menghargai dalam keragaman ini, anak-anak harus menghargai ada budaya, ada agama, ada ras, bahasa dan lain sebagainya. Yaitu dari Sabang sampai Merauke. Baik, anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita berdiri bersama-sama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Apa aja yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran apa aja pada tema pagi hari ini. Nah, anak-anak, kompetensi awal yang harus kita capai yaitu peserta didik mampu memahami keberagaman sebagai bagian dari sunatullah untuk saling mengenal. Lalu profil pelajar Pancasila: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Gotong royong. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan. Kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan. Setelah tadi anak-anak melihat video yang sudah Bapak putarkan, nah apa yang bisa kita ambil atau hikmah dari video tersebut? Sebelumnya ada yang bertanya? Saya. Siapa namanya? Sekar. Sekar. Oke, silakan Pak Sekar. Mengapa orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad menyembah Lata dan Uzza? Oke, kenapa orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Lata dan Uzza? Karena apa anak-anak? Ya, orang-orang kafir Quraisy itu ya ingin mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah sekali ini atau tahun ini untuk menyembah Tuhannya Lata dan Uzza, Tuhannya kafir Quraisy, terus besok orang-orang kafir Quraisy menyembah kepada Tuhannya orang-orang Muslim. Nah, maka karena Nabi Muhammad mempunyai keteguhan iman dan itu adalah perintah Allah, maka turunlah surat Al-Kafirun, yaitu tidak boleh mencampur adukan agama. Yaitu maka ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, disampaikan oleh kepada kaum kafir Quraisy tidak boleh mencampur adukan agama. Sekarang anak-anak akan saya buat per kelompok ya. Jadi nanti per kelompok berisi 4 anak ya. Ada yang kelompok pertama, nanti kelompoknya namanya adalah Abu Bakar Siddiq. Kelompok kedua yaitu namanya siapa? Umar bin Khattab. Dan kelompok ketiga namanya Utsman bin Affan. Dan kelompok keempat namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Oke, kita anak-anak kita membuat tepuk toleransi bersama-sama biar SBG kita lebih seru. Oke, tepuk toleransi. Menghargai, menghormati orang lain. Toleransi. Yes, yes, yes. Membuat kelompok dulu. Awas, hati-hati.
Khotob. Ya ini dijawab ya. Dibaca dulu pertanyaannya. Pertanyaan dibaca, lalu dijawab di bawahnya. Tentang ini, tentang keragaman ya. Coba dibaca, soalnya dibaca dulu. Pada selesai untuk diskusi, kalian harus menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, mulai dari kelompoknya Abu Bakar, silakan maju. Ya. Oke, dengarkan anak-anak ya. Soal dan jawaban dari kelompok Abu Bakar. Coba dibaca dulu soalnya. Ya, dibaca. Soalnya dibaca dulu. Siti adalah murid baru di kelas 4 yang berasal dari daerah berbeda. Bahasa yang digunakan itu sehari-hari berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh teman-teman di sekolah sebelumnya. Awalnya, Siti merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan merasa kesepian. Namun, teman-teman setelah Siti mencoba membantu dengan belajar beberapa kata dari bahasa daerah, Siti dan mengajaknya bermain menggunakan bahasa tutur dan gambar. Dengan usaha bersama, Siti mulai merasa diterima dan senang di sekolah barunya. 1. Mengapa Siti penting bagi teman-teman? Nah, dengarkan ini. Mengapa? Penting bagi teman-teman Siti untuk mencoba belajar bahasa daerah Siti. Nah, jawabannya apa? Agar teman-teman Siti bisa berkomunikasi dengan bersama Siti. Bagus. Yang kedua, pertanyaannya. Bagaimana cara kita bisa membantu teman yang berasal dari daerah berbeda merasa diterima di lingkungan baru? Tidak boleh bersikap sombong dengan teman yang baru dan tidak mengejek teman. Oke, terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Gimana anak-anak? Bener gak? Beri tepuk tangan. Dalam Islam toleransi disebut juga tasamu. Tasamu. Dalam Islam, toleransi disebut tasamu. Baik, tadi sudah anak-anak selesaikan diskusi kelompok. Silahkan dikumpulkan dan dirinya, Pak. Oke, lanjut kelompoknya yang selanjutnya. Kelompok yang selanjutnya. Oke, yang terakhir. Terima kasih. Ini Bapak akan menyimpulkan tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, tentunya anak-anak, indahnya saling menghargai dalam keragaman ini anak-anak harus menghargai kepada siapapun orang yang berbeda agama. Satu, kepada sesama agama kita harus menghargai. Berbeda agama pun kita harus saling menghargai. Seperti tadi sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu turunnya surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak harus menghormati. Yang selanjutnya anak-anak, ya, saling menghargai ini sebatas dalam perbuatan muamalah atau kegiatan duniawi. Tetapi dalam ibadah anak-anak tidak boleh ikut-ikutan, harus yakin kepada agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Itu anak-anak ya. Coba ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, anak-anak nanti saya kasih soal untuk menjawab di link soal yang sudah Bapak share kepada grup kalian ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini, coba mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Coba. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran untuk kali ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian video UKIN dari saya, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Kampus Universitas Islam Negeri Salatiga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.